Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 agribisnis di Tani Sejahtera. Di sini kami akan melakukan tes dan skenario alur dari perusahaan kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini sebagai HRD untuk skenario yang pertama. Untuk modul HRD sendiri adalah pada versi 17 ini dirancang untuk mengelola manajemen sumber daya manusia. Odoo adalah solusi yang tepat untuk mengelola aset bisnis Anda yang paling berharga, karyawan. Gunakan Odoo untuk merekrut, mengelola waktu istirahat dan cuti, membayar gaji, melakukan penilaian, meninjau pengeluaran, dan lebih efisien dari satu dashboard. Nah, untuk skenario rekrutmen sendiri, itu di sebuah perusahaan PT Tani Sejahtera ini pada divisi sales membutuhkan satu staf karyawan untuk membantu mengelola pada bagian sales marketing. Nah, di sini saya sebagai divisi HR membantu untuk merekrut karyawan untuk posisi sebagai sales marketing. Nah, langsung saja kita akan masuk ke Odoo-nya. Jadi, saya di sini sudah membuat untuk job position-nya sebagai sales marketing. Kita masuk, kita ke configuration terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya akan masuk ke websitenya terlebih dahulu untuk mengetahui apakah sudah ada info yang saya buat. Nah, sekarang saya akan melakukan, nah, jadi asumsikan saja saya ini sebagai pelamar. Nah, untuk yang melamar contohnya saja, Rodul, ya. Untuk emailnya nah, untuk CV-nya sendiri saya sudah siapkan ya. Untuk nomornya sendiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita klik ini value lagi. Oh, mungkin ini it's Gmail. .com gitu ya. Nah, ini lagi. Nah, di sini jika sudah mengisi form lamaran pekerjaan ini, nah selanjutnya kita akan masuk ke all application. Nah, di sini sudah ada untuk kita masukkan bahan terlebih dahulu ya. Kita lihat apakah si pelamar ini cocok untuk di bagian sales marketing. Kita lihat CV-nya terlebih dahulu.
Baik, sudah lengkap ya data-datanya. Lulusan baru, fresh graduate, untuk organisasinya dia sudah oke. Nah, selanjutnya masuk ke tahap untuk initial qualification. Untuk initial qualification ini kita akan email sisinya kita samain aja ya, Quratul Uyun. Dari Facebook aja. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap first interview. Untuk tahap interview ini kita akan menentukan siapa yang akan interview tersebut, untuk pelamar tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membuat schedule interview. Yang pertama, kita akan membuat schedule interview yang pertama. Pada jam 8.45 sampai jam 9.45, 1 jam. Kita save and close. Oke, kita kembali lagi. Nah, jika sudah melakukan interview yang pertama, kita akan langsung masuk ke second interview, yaitu interview yang kedua. Kita buat terlebih dahulu untuk meetingnya. Meeting yang kedua ini kita masuk ke jam 20, jam 10 sampai 1 jam. Kita save and close. Setelah save and close, kita kembali lagi. Kita akan menandai yang sekarang nih. Selamat ya. Selamat, Anda masuk ke step kontrak proposal. Dan selanjutnya kita akan memasukkan dia ke step kontrak proposal. Untuk kontrak proposal ini sendiri yaitu tentang kontrak expected salaries, ekspektasi salary dia yaitu 5 juta, tapi untuk perusahaan sendiri hanya mampu 3,5. Banyakannya. Nah, dia sudah oke untuk persetujuan salary tersebut. Kita akan save terlebih dahulu. Setelah itu akan masuk ke kontrak sign. Nah, di sini sudah hired, jadi pihak HRD sudah menyetujui untuk penerimaan karyawan baru di divisi sales marketing. Ya, jadi sekian. Dan di sini adalah
skenario nomor satu dari Petindas dan Sejahtera, yaitu yang pertama akan melakukan attendance, kehadiran dari karyawan di perusahaan kami. Kita akan masuk ke Odo, lalu kita pilih bagian attendance. Setelah itu kita klik new, dan kita beri nama employee siapa. Setelah itu kita langsung simpan. Attendance sudah dibuat. Nah, untuk skenario yang kedua, yaitu pembelian alat bahan pada vendor oleh Purchase. Di sini, Purchase akan memesan sebanyak 1.250 kilo bibit singkong KSU, 1.250 kilo bibit singkong Sagittarius. Nah, di sini akan melakukan eh, purchase request, lalu melakukan review key dan PO dengan data sebagai berikut. Langsung saja kita ke Odoo. Kita sudah memasuki Odoo sebagai purchase. Yang kita lakukan pertama kali adalah melakukan purchase request. Lalu kita akan klik new. Nah, di sini requestnya itu akan dilakukan oleh Fahmi Saputra dengan upload adalah rekan dapat TV dan untuk produknya adalah bibit KSU. Dan bibit Sagittarius. Kuantitinya dari 1.250. Harganya ada 15.000. Setelah semua sudah ada, kita simpan saja. Nah, setelah tersimpan, kita akan melakukan request approval, lalu klik approve, dan kita akan klik RFQ. Kita akan klik RFQ-nya, langsung klik. Nah, setelah kembali ke sini, kita langsung ke request for quotation.
Nah, di request ini kita akan print F key. Nah, setelah kita print F key, kita bisa lihat di sini ada record of quotation. Dan di sini kita bisa klik, lalu melihat RF key-nya. Kurang lebih seperti ini RF key-nya. Nah, setelah itu kita konfirmasi order. Nah, setelah konfirmasi order dan menjadi receipt produk, kita akan menunggu inventory untuk melakukan validate. Silakan untuk inventory untuk melakukan validate. Oke, baik. Di sini saya sebagai eh, inventory akan memvalidasi order yang telah dibuat oleh purchase. Jadi di sini saya akan masuk ke modul inventory-nya dan di sini untuk bagian operation-nya, di bagian receipt-nya dan di sini ada ada status ready dari kontak Tani Bumi Agritech dan di sini bisa kita lihat dengan produk yang sudah dibuat oleh purchase sebelumnya di sini sama ya. Dan setelah itu saya akan memvalidate dari resep tersebut. Oke, sudah saya validate dan akan dilanjutkan oleh accounting. Nah, setelah divalidate oleh inventory, kita akan melakukan create bill. eh, Sebelum itu kita akan melakukan send PO email terlebih dahulu. Setelah itu kita akan kirim. Nah, setelah terkirim, kita akan melakukan create bill. Bill sudah terbuat. Setelah ini kita kembalikan ke accounting untuk di payment. Terima kasih. Baik, di sini saya berlaku sebagai accounting. Selanjutnya langsung saja saya sudah masuk ke akun yang dibuat tim IT sebelumnya. Kita ke menu app, langsung ke accounting. Nah, di sini ada vendor. Taktik yang pilih vendor bill. Di sini ada bill dari PT Tani Bumi Agritech dengan total 41.625.500 dengan status draft. Klik saja pada format tersebut. Nah, di sini ada produknya dari bibit singkong Sagittarius dengan kuantitinya 1.250 kg. Ada juga bibit singkong KSO dan kuantitinya sama. Langsung saja kita create account atau konfirmasi saja. Nggak, gimana? Si Beb Yudeti. Stop dulu deh kayaknya. Setelah data semua terisi, kita isi build date-nya dengan tanggal
19 Desember 2024. Nah, setelah build date-nya kalian tentukan sendiri, kita langsung kita simpan dulu. Langsung saja kita konfirmasi. Nah, di sini vendor bill-nya sudah terbuat. Langsung saja kita ke row accounting yang selanjutnya. Udah, guys. Selanjutnya setelah vendor bill dikonfirmasi, langkah selanjutnya adalah register payment. Di sini ada button register payment, kita klik. Kemudian register payment ini dilakukan untuk mencatat pembayaran yang dilakukan terhadap tagihan vendor atau pembayaran yang diterima. Lalu di sini ada jurnal, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran keuangan. Kita pilih Bank Mandiri saja, kemudian di sini ada metode pembayarannya, lalu ada amount, yaitu jumlah dari vendor bill-nya, lalu ada payment date-nya, memonya, dan juga receipt bank account-nya di sini. Kemudian kita klik create payment. Selanjutnya ke bagian modul inti, modul agrikultur manajemen. Sini melakukan eh, membuat crop details yang baru dengan penanamannya 1.250 kg dengan bibit singkong KSU di lahan Klaten. Sini farmernya kita masukkan Fahmi Saputra, kemudian cropnya kita masukkan singkong KSU dengan lokasinya berada di Klaten. Dengan teksnya di sini 1.250 kilo. Di sini kita buat yang baru. Kemudian kita klik Save and New. Di sini sudah masuk. Kemudian kendaraannya kita masukkan menggunakan traktor dengan kuantitinya 1. Kemudian kita simpan. Selanjutnya, kita akan membuat draft untuk bibit singkong Ciganea di lahan Sleman dengan farmernya di sini Yamato, kemudian cropnya dengan bibit singkong Ciganea di lokasinya lahan Sleman dengan teksnya 1.250 kg penggunaan kendaraan traktor yang general purpose traktor dengan kuantitinya 1. Kemudian kita simpan. Selanjutnya kita akan membuat penanaman bibit singkong dengan jenis gondang. Dengan farmernya, di sini Juan Bismaka, kemudian cropnya yang gondang, kita klik singkong gondang, kemudian lokasinya berada di Klaten. Dengan teksnya 1.250 kg. Kemudian di sini kendaraannya, kita pilih yang traktor general purpose, kemudian kuantitinya 1, kita simpan. Terakhir, kita akan menanam singkong dengan jenis singkong Sagittarius. Dengan farmernya di sini Yonanandi, kemudian cropnya Sagittarius.
Lokasinya berada di Sleman. Dengan teks 1.250 kg dengan vehikelnya di sini traktor yang plantation traktor, kuantitinya 1, kemudian kita simpan. Selanjutnya, dokumen crop request yang akan oleh manajer agrikultur. Selanjutnya di sini saya selaku manajer agrikultur akan melakukan konfirmasi terhadap dokumen eh, crops request yang telah dibuat oleh supervisor. Di sini saya akan masuk ke menu agriculture management. Kemudian untuk tampilan dashboard dari crop details, di sini ada draft yang terdiri dari 4 dokumen. Kita klik draft yang pertama. Kemudian di sini selanjutnya kita akan melakukan konfirmasi, yaitu dengan mengklik button submit untuk bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Di sini kita langsung klik submit. Dokumen crop request yang telah dibuat sebelumnya telah berhasil dikonfirmasi. Bisa dilihat di sini untuk tampilan crop details telah berada di dashboard confirm. Kemudian untuk dokumen selanjutnya di sini kita akan melakukan konfirmasi dengan mengklik button submit. Kemudian selanjutnya untuk dokumen crop yang kedua dan ketiga dan keempat, karena kondisi yang telah sesuai, farmer dan jenis benih. Di sini saya akan melakukan submit. Kemudian untuk dokumen yang terakhir di sini ada penanaman singkong Sagittarius. Untuk farmernya di sini Yonan Adi dan supervisornya ini Rani. Kita langsung mengklik button submit. Baik, di sini untuk dokumen penanaman atau crop request telah dikonfirmasi. Kemudian selanjutnya di sini supervisor atau pengawas bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pembajakan dan pemilihan. Setelah dilakukannya konfirmasi oleh manajer agrikultur, selanjutnya kita akan melakukan pembajakan. Di sini kita bisa klik logging untuk melakukan pembajakan. Selanjutnya ada pembenihan, kita klik. Kemudian untuk pemupukan saat tanaman sedang dilakukan pemupukan, maka kita akan klik manure untuk klik manuring agar statusnya ini berubah menjadi pemupukan. Karena tanaman sedang dilakukan pemupukan, kemudian kita ke irrigation, kita klik. Selanjutnya ke tahap weeding, penyiangan, selanjutnya harvest, pemanenan, dan yang terakhir ke penyimpanan. Kita lakukan untuk seluruh jenis tanaman singkongnya, kita lakukan hal yang sama. Kita klik sampai dia statusnya menjadi storage, yang artinya sudah masuk ke penyimpanan. Selanjutnya, singkong Ciganea. Tahap irigasi, kemudian penyiangan, pemanenan, dan yang terakhir penyimpanan. Jenis singkong yang terakhir, singkong KSU atau Kusuma. Selanjutnya, ke irigasi, ke penyiangan, pemanenan, dan yang terakhir penyimpanan. Untuk bagian agrikultur sudah selesai. Oke, baik. Di sini eh, kembali kepada inventory. Saya akan
mengupdate stok produk yang ada di gudang. Jadi sini saya akan mencoba untuk mengimpor master data dari inventory adjustment. Sini untuk bagian operation dan physical inventory-nya. Nah, di sini kita coba langsung import dan kita coba upload filenya. Oke, Oke, di sini sudah seems valid dan kita coba import. Oke, baik. Karena sudah saya import di sini terlihat untuk singkongnya di sini dalam bentuk ton ya. Ini sudah ada sama-sama memiliki berat yang sama 41 ton dan di sini saya akan Baik, yang selanjutnya kita akan melakukan simulasi checkout. Di sini untuk skenario-nya itu CP Keripik Nusantara membeli beberapa jenis produk sebagai bahan baku untuk produksi keripik singkong. Transaksi ini dilakukan melalui e-commerce yang dibangun menggunakan Odo 17. Nah, di mana salah satu produk mendapatkan diskon khusus sebesar 15% karena pembelian lebih dari 500.000. Untuk nama perusahaannya CP Keripik Nusantara, nomor teleponnya sekian, email, zip, dan alamat. Untuk nama barangnya itu ada singkong kusuma dengan kuantiti 10 ton, lalu singkong gondang dengan kuantiti 8 ton, dan singkong Sagittarius dengan kuantiti 6 ton. Langsung saja kita masuk ke odonya. Kita ke menu shop. Baik, langsung saja kita masuk ke e-commerce-nya. Di sini kita akan memasukkan produk singkong kusuma sebanyak 10 ton. Lalu singkong gondang dan terakhir singkong Sagittarius. Di sini kita bisa update untuk kuantitinya. Setelah memasukkan kuantitinya, kita masukkan kode promo. Kita masukkan kode promo. Oke, jadi untuk promonya sudah terpasang, lalu kita klik check out. Setelah itu kita pilih pengiriman untuk wilayah Jawa Barat dan untuk payment methodnya kita pilih yang wire transfer. Lalu kita klik pay now. Setelah itu kita klik print. Jadi di sini sudah tertera jumlah totalnya, sudah include dengan pajak.
Setelah itu kita lakukan pembayaran. Kita klik accept and sign. Kita klik view details. Jadi ordernya di sini sudah terbentuk. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh sales. Oke, di sini eh, dari pihak sales menerima orderan dari modul e-commerce. Seperti yang sudah terlihat, sudah masuk di dalam sales order. Nah, ini tugas seorang sales adalah membuat invoice-nya dari sales order tersebut. Kita klik, lalu di sini muncul create invoice, lalu ada pilihan tiga, kita pilih yang regular invoice. Nah, jika sudah, maka sales order sudah dibentuk. Nah, namun sales juga memiliki skenario pembelian dari PT Tepung Jaya Santoso, di mana PT Tepung Jaya Santoso memesan produk berupa singkong gondang dengan kuantitas itu sebesar 3.000 kilo. Kita bikin quotation-nya. Kita add produk singkong gondang. Yuamnya itu kilogram, kuantitinya kita bikin 3.000. Oke, jika sudah, kita send email. Nah, jika sudah, kita confirm untuk mengubah status menjadi sales order. Lalu, kita lihat sales ordernya. Nah, sekarang kita ubah menjadi invoice. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh modul akuntansi untuk memvalidate invoice-nya. Aman ya? Baik, dari pihak accounting akan melakukan konfirmasi invoice. Langsung saja ke kita menu accounting, ke customer, karena kita akan mengkonfirmasi invoice, kita pilih invoice. Di sini ada dua invoice dari PT Tepung Jaya Santoso dan CP Keripik Nusantara. Kita pilih yang pertama. Untuk invoice date, tapi hari ini kita save manual dulu. Langsung kita konfirmasi. Untuk invoice yang kedua, di PT CV Keripik Nusantara. Untuk invoice date-nya kita samakan saja pada PT sebelumnya. Kita save. Langsung saja kita confirm. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan rekonsiliasi dari dua invoice.
Di sini ada invoice yang pertama. Kita copy kodenya. Kemudian di accounting dashboard ini kita masuk ke Bank Mandiri. Kemudian kita klik new. Lalu reference ini diisi dengan kodenya tadi. Kita add line sequence. Labelnya kita kopas di sini. Lalu partnernya kita lihat di invoice. Itu PT Tepung Jaya. Kemudian amount-nya di sini kita lihat jumlah dari pembeliannya. Kita masukkan di ending balance juga. Kemudian setelah itu kita save dan kita klik revert reconciliation. Ini supaya rekonsiliasinya berhasil. Kemudian kita kembali ke accounting dashboard. Di sini ada reconcile one items. Kita klik, kemudian di sini sudah muncul dari data-datanya, kemudian kita validate. Oke, invoice berhasil di rekonsiliasi. Kemudian untuk invoice yang selanjutnya, sini kita ke accounting dashboard lagi, kita ke bank, kita klik new, kemudian kita kopas di sini, add sequence, labelnya kopas, partnernya kita lihat di invoice-nya, yaitu Kripik Nusantara. Amount-nya kita lihat di invoice, yaitu jumlah dari pembayarannya. Kita masukkan di ending balance juga. Kemudian kita klik save. Kemudian revert reconciliation. Kembali ke accounting dashboard. Reconcile one items. Kemudian kita validate. Invoice berhasil direkonsiliasi. Oke, di sini eh, kembali ke pihak inventory. Di sini saya telah menerima delivery order. Di sini langsung saja kita akan membuka bagian deliveries-nya. Dan di sini untuk ordernya di sini eh, di sini tercantum produk yaitu Singkong Kusuma, Gondang dan Sagittarius dengan permintaannya itu ada 10 ton, 8 dan 6 ton. Di sini saya akan mencoba masukkan kuantitinya. Oke. Setelah itu saya akan coba untuk mengecek availability-nya. Nah, oke. Setelah itu kita bisa lihat untuk produk availability-nya ada apa menjadi available. Setelah itu saya akan memvalidate-nya. Oke, di sini sudah saya validate. Nah, sini untuk perinan dari saya dari delivery yang sudah saya validate-nya ya.